Menurut data yang dirilis oleh World Resource Institute pada tahun 2012, Indonesia menjadi negara terbesar ke-6 penghasil emisi karbon di dunia dengan 1,98 miliar ton emisi karbon dioksida per tahun. Laporan UNDP pada tahun 2007 juga menyatakan bahwa sektor kehutanan menjadi penyumbang terbesar emisi karbon yang dilepaskan sebagai akibat deforestasi dan degradasi hutan. Menghadapi sorotan dunia tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 mengenai Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca tahun 2010-2020. Dalam perjalanan protokol Kyoto dianggap tidak cukup sebagai solusi atas permasalahan perubahan iklim, sehingga dalam perundingan lanjutan muncullah proposal untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan yang dikenal dengan nama REDD+, Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation. REDD+ berpotensi mengurangi emisi gas rumah kaca dengan biaya yang rendah dan waktu yang singkat, dan pada saat yang sama untuk membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan memungkinkan pembangunan berkelanjutan. Dua ketetapan awal REDD+ ini adalah mengurangi emisi dari deforestasi dan mengurangi emisi dari degradasi hutan. Beberapa strategi yang ditambahkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca ini melalui peranan konservasi dan pengelolaan hutan secara lestari, peningkatan cadangan karbon hutan. Munculnya REDD dilatar belakangi oleh adanya kewajiban bagi semua negara yang meratifikasi kerangka kerjasama PBB mengenai perubahan iklim untuk mengatasi perubahan iklim berdasarkan prinsip permasalahan bersama dengan tanggung jawab berbeda. Sebagai salah satu negara yang meratifikasi UNFCCC dan telah mengesahkan konvensi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994, Indonesia wajib melakukan upaya untuk mengatasi perubahan iklim. Salah satu upaya tersebut yaitu dengan mengakomodir penyelenggaraan REDD di Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam G20 Leaders Summit 25 September 2009 di Amerika Serikat, Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca setidaknya 26% dengan tingkat bisnis seperti biasa atau 41% dengan bantuan internasional dari skenario normal pada tahun 2020. Menindaklanjuti penandatanganan surat pernyataan kehendak atau letter of intent antara Indonesia dan Norwegia pada bulan Mei 2010, Indonesia memulai strategi ambisius untuk mencapai sasaran tersebut. Indonesia membentuk Satuan Tugas Nasional untuk Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi dan Degradasi Hutan atau REDD, dan pada bulan Mei 2011 menerbitkan moratorium perizinan baru untuk konservasi. Dalam tahap pelaksanaan REDD di Indonesia saat ini telah memasuki fase kedua yang merupakan tahap kesiapan. Yang mana keseluruhan tahap dari REDD ada 3. Yang pertama tahap persiapan, yang kedua tahap kesiapan, yang ketiga tahap implementasi. Nah, dalam tahap kedua ini kesiapan pelaksanaan difokuskan pada yang pertama penyusunan rencana nasional strategis REDD, yang kedua pembentukan kelembagaan REDD, yang ketiga pembentukan lembaga measurement, reporting, and verification, dan pengembangan kapasitasnya untuk REDD, dan yang terakhir pengaturan mekanisme pendanaan untuk REDD. Untuk implementasinya, Pemprov telah membentuk kelompok kerja atau Pokja yang terdiri dari perwakilan pemerintah, organisasi pendamping masyarakat, serta ahli pakar. Melalui kelompok ini kemudian disusun pula dokumen strategi dan rencana aksi provinsi yang disingkat sebagai SRAP, yang tujuannya untuk memperbaiki tata kelola, kelembagaan, serta tata ruang untuk mendukung komitmen Indonesia dalam penurunan emisi dengan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kemudian di sini Pemprov juga telah mengalokasikan dana untuk pembinaan inisiatif di 102 titik hutan di Sumbar yang diharapkan bisa mendorong pemerintah Pemprov Sumbar menjadi yang terdepan dalam pengelolaan hutan dengan skema RED. Lalu, berdasarkan kajian dinas kehutanan Pemprov Sumbar dari KKI Warsi di tahun 2011, terdapat potensi sekitar 980 hektar yang bisa dikembangkan menjadi hutan nagari, hutan kemasyarakatan, serta bentuk lainnya. Dan ini berpotensi untuk membantu mitigasi perubahan iklim,
dan berkontribusi pula terhadap pemenuhan target pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% secara mandiri dan 41% secara internasional begitu. Berdasarkan Strategi Nasional REDD Plus 2010, Sumatera Barat merupakan satu dari 9 provinsi prioritas untuk pelaksanaan program pengurangan emisi karbon. Kesepakatan yang dimulai dengan penandatanganan MOU antara Pemerintahan Kabupaten Agam dengan Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Forestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut, yang mana ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 dan Nomor 6 Tahun 2013. Dengan ini, pengembangan berbagai program dan kegiatan strategi REDD Plus akan menyempurnakan tata kelola hutan dan lahan gambut dengan cara pengembangan hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, fasilitas penyelesaian konflik teritorial lahan, pengembangan gerakan desa hijau, sekolah hijau, dan penataan perizinan. Selain itu, Dishubun Kabupaten juga melakukan sosialisasi REDD. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap REDD sehingga dapat berkontribusi dalam perubahan dan penutupan lahan. Selain itu, kita juga berharap melalui sosialisasi ini dapat meningkatkan kapasitas stakeholder dalam menerapkan REDD ini di Kabupaten Agam dan menyebarluaskan kepada yang lain sehingga perubahan iklim dan pemanasan global bisa terjaga dengan baik dengan cara melindungi hutan dari kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan emisi karbon, deforestasi, dan serta degradasi hutan. Hal yang sudah terjadi dalam pelaksanaan REDD di Sumatera Barat ini dapat dilihat melalui penandatanganan MOU antara pemerintah Kabupaten Agam dengan Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Forestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut Kabupaten Agam, di mana mereka sudah melakukan program penurunan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan yang melakukan pengembangan program dan kegiatan strategis REDD Plus dalam penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut dengan cara pengembangan hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, fasilitasi konflik teritorial lahan, sekolah hijau, dan penataan perizinan. Kemudian kami juga melakukan sosialisasi yang dibantu oleh mahasiswa kuliah kerja nyata tematik, di mana pada tahap awal ini kami dibantu oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, di mana mereka dibagi menjadi beberapa tim dan dibagi ke beberapa daerah yang terdapat hutan di Sumatera Barat. Dalam hal ini mereka menggali studi potensi hutan di daerah tersebut dan langsung melakukan pembinaan bersama masyarakat setempat.